Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Nadia. Aku tidak berasal dari keluarga kaya. Bahkan untuk sekolah sampai SMA saja aku harus bekerja sambil jualan gorengan demi bisa beli seragam. Sejak kecil aku tahu rasanya ditolak karena miskin. Tapi, yang tidak pernah aku sangka adalah, setelah menikah pun aku tetap diperlakukan seperti orang tak berharga oleh suamiku sendiri. Namanya Randy. Seorang pria mapan, berasal dari keluarga terpandang. Kami menikah bukan karena cinta, tapi karena dijodohkan oleh seorang kenalan keluarga. Waktu itu, aku sedang kerja serabutan di toko kelontong, dan dia datang sebagai pelanggan tetap. Awalnya sikapnya ramah, bahkan terlihat sopan dan menyenangkan. Tapi semua itu hanya awal. Setelah menikah, baru kulihat wajah aslinya. Aku pilih kamu karena kamu gak akan neko-neko. Nadia, perempuan seperti kamu, yang datang dari kampung dan gak punya siapa-siapa, pasti akan lebih nurut. Kamu beruntung bisa jadi istri aku, katanya suatu malam, ketika aku terlambat menyuguhkan teh hangat sepulang dia kerja. Aku hanya terdiam. Kalimat itu bukan sekali dua kali kudengar. Ia selalu mengingatkanku bahwa aku berasal dari kelas bawah. Bahkan ketika aku memasak dengan sepenuh hati, ia tetap menemukan celah untuk merendahkanku. Apa ini? Masakan kampung begini yang kamu sajikan ke suamimu? Udah tahu kamu gak kerja, masak pun gak bisa benar, hardiknya. Hati ini rasanya seperti dipotong kecil-kecil. Tapi aku tetap diam, menunduk. Bukan karena tak bisa melawan, tapi karena aku tahu, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Randy mengatur semua. Rekening, kartu ATM, bahkan ponselku pun ia pantau. Ia selalu ingin tahu aku pergi kemana, berbicara dengan siapa. Aku seperti tahanan rumah dalam balutan gaun pengantin yang dulu pernah kukira sebagai jalan menuju kebahagiaan. Aku mencoba untuk tetap bersyukur. Setidaknya aku tidak lagi harus tidur di lantai bersama ibu dan adik-adikku seperti dulu. Setidaknya aku punya rumah, bisa makan 3 kali sehari, dan bisa membeli sabun tanpa harus menakar. Tapi seiring waktu, aku sadar semua itu semu. Aku hanya berpindah dari satu bentuk kemiskinan ke bentuk lain yang lebih menyakitkan. Kemiskinan harga diri. Pernah suatu hari aku ingin pulang menjenguk ibuku yang sakit. Tapi Randy malah menertawakanku. Ngapain juga pulang ke rumah reot itu? Mereka cuma akan minta-minta duit ke kamu. Nanti kamu bawa kutu dari kampung. Loh? Aku menggigit bibirku. Air mata sudah menumpuk di ujung mata. Tapi aku tahan. Aku tidak ingin menangis di hadapannya. Aku tidak ingin dia merasa puas. Satu-satunya hiburan yang kumiliki adalah saat belanja bulanan ke minimarket. Di sana, aku bisa melihat dunia luar, meski hanya sebentar. Aku suka memperhatikan anak-anak kecil yang ceria, ibu-ibu yang tertawa saat membandingkan harga deterjen, atau remaja yang memilih camilan dengan wajah bahagia. Suatu hari, saat sedang menunggu di antrean kasir, aku melihat tulisan besar di dekat mesin kasir. Hadiah utama 50 miliar rupiah. Beli tiket lotre hari ini dan ubah hidupmu. Aku mendekat. Tiketnya murah, hanya 10.000 rupiah. Aku ragu. Tapi entah mengapa, hari itu aku mengambil satu. Mungkin karena aku ingin sesuatu yang berbeda. Mungkin karena aku ingin merasa punya harapan. Walau sekecil kertas kecil itu. Siapa tahu beruntung. Bu? Kata kasirnya sambil tersenyum. Aku hanya membalas dengan senyum kecil dan memasukkan tiket itu ke dalam tas. Aku tidak berharap banyak. Toh, aku terbiasa hidup dengan harapan yang selalu gagal. Beberapa minggu berlalu. Tiket itu bahkan sempat kucuci bersama baju karena lupa disimpan. Kertasnya jadi kusut dan warnanya sedikit luntur. Tapi kode undiannya masih terlihat. Suatu sore saat Randy sedang pergi dinas luar kota, aku iseng membuka situs pengumuman pemenang. Jantungku berdetak kencang. Aku memasukkan nomor undianku,
Dan layar ponselku menampilkan kalimat yang membuatku terdiam selama beberapa detik. Selamat, Anda memenangkan hadiah utama senilai 50 miliar rupiah. Aku terduduk. Tidak percaya. Kutatap layar itu lama sekali. Keringat dingin mengucur dari pelipisku. Ini tidak mungkin. Ini mimpi, bukan? Tapi layar ponsel tidak bohong. Kutelusuri informasi lebih lanjut, dan semuanya jelas. Undianku sah. Namaku tercantum. Bahkan sudah ada instruksi untuk pencairan dana. Tanganku gemetar saat menutup layar ponsel. Pikiran pertamaku adalah, Randy tidak boleh tahu. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku tahu persis siapa Randy. Jika ia tahu, ia akan mengambil alih semuanya. Bahkan mungkin membuatku kembali menjadi boneka bisu yang hanya menonton suaminya bersenang-senang di atas hartaku sendiri. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa punya rahasia yang berharga. Rahasia yang bisa mengubah semuanya. Rahasia yang bisa jadi pelindungku. Tapi, bagaimana aku bisa menyembunyikan uang sebesar itu dari seorang suami yang mengawasi setiap gerakku? Bagaimana jika ia tahu dan marah besar? Bagaimana kalau aku salah langkah dan semua ini lenyap? Aku tak tahu. Tapi satu hal yang pasti. Aku tidak ingin jadi perempuan yang diinjak-injak lagi. Dan semuanya baru saja dimulai. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku melayang-layang seperti daun kering ditiup angin. Mataku menatap langit-langit kamar. Sementara di sampingku, Randy mendengkur dengan tenang. Aku ingin sekali berteriak. Bukan karena takut, tapi karena terlalu lama dipaksa diam. Tapi malam itu aku tak berteriak. Aku hanya tersenyum tipis. Karena untuk pertama kalinya, aku menyimpan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Bukan untuk membuatkan kopi Randy seperti biasa, tapi untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pencairan hadiah lotre. Aku membuka ponsel, mencari nomor hotline resmi, dan menelepon dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari detik jam dinding. Selamat pagi, Ibu Nadia. Ya, data Ibu sudah lengkap. Proses validasi kami sedang berjalan. Dalam waktu 5 hari kerja, Ibu akan dihubungi oleh tim kami untuk pengaturan rekening pencairan dan legalitas pajak, kata suara ramah di ujung telepon. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Rasanya seperti mimpi. Tapi ini nyata. Dan aku harus segera mengambil tindakan. Yang pertama kulakukan adalah menyewa ruang kerja kecil di sebuah ruko, atas nama orang lain. Aku tidak berani menggunakan identitasku sendiri. Aku tahu betapa cepatnya informasi bisa bocor. Aku juga menyewa jasa seorang pengacara perempuan muda bernama Dita. Kupilih dia karena wajahnya tegas, suaranya tenang, dan ia tidak bertanya banyak soal latar belakangku. Apa alasan Ibu ingin membentuk rekening khusus dengan identitas bisnis terselubung? Tanyanya sambil memeriksa berkas-berkasku. Aku menghela napas, menatapnya sejenak. Saya punya suami yang akan menghancurkan saya begitu tahu saya punya kekuatan lebih darinya. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Dita menatapku serius, lalu mengangguk. Saya mengerti. Maka semua ini harus sangat rapat dan legal. Tidak boleh ada celah. Dalam waktu seminggu, rekening atas nama usaha, fiktif, yang kubentuk sudah aktif. Dana lotre mulai cair secara bertahap. Tak ada yang tahu. Bahkan satpam komplek pun tidak curiga. Karena aku tetap berpakaian sederhana, tetap naik mobil Randy yang sudah berumur 5 tahun, dan tetap berbelanja ke minimarket biasa. Yang berubah adalah diriku. Dalam diam, aku mulai mendaftarkan diri ke kursus online tentang manajemen keuangan, public speaking, dan kepemimpinan bisnis. Setiap malam setelah Randy tidur, aku memakai earphone dan belajar hingga larut. Di siang hari, aku menyamar sebagai asisten pribadi dari bisnis kecilku, dan pelan-pelan mulai mempekerjakan orang yang memang butuh pekerjaan. Semuanya berkembang, tanpa sepengetahuan siapapun di rumah. Sementara itu, Randy masih dengan rutinitasnya. Pulang kerja, main game, marah karena makan malam kurang asin, dan kadang menghilang semalaman dengan dalih lembur.
Aku tahu dia berbohong. Bahkan parfum yang menempel di bajunya bukanlah parfumku. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku tak lagi menangis di kamar mandi. Aku tak lagi bergetar saat mendengar langkah kakinya. Karena sekarang, aku tahu, aku bisa pergi kapan saja. Dan dia tak akan bisa menghentikanku. Sampai akhirnya, datang sebuah momen yang menguji semua ketenanganku. Suatu malam, Randy pulang dalam keadaan mabuk. Jarang sekali dia pulang seperti itu. Ia langsung melemparkan kunci ke meja, lalu duduk di sofa dengan tubuh lunglai. Aku capek, Nat. Dunia ini nyebelin banget. Semua orang munafik. Termasuk kamu. Kamu juga pasti nunggu aku bangkrut baru berani ninggalin aku, ya? Katanya sambil tertawa kecil. Aku berdiri di ambang pintu kamar, mematung. Jantungku kembali berpacu. Tapi bukan karena takut, kali ini karena rasa iba yang bercampur dengan geli. Ia tertidur di sofa sampai pagi, dan ketika bangun, ia tidak meminta maaf. Seolah kejadian itu tidak pernah terjadi. Beberapa hari kemudian, rumah kami kedatangan tamu. Seorang pria paruh baya yang tampak tergesa-gesa, dengan wajah tegang. Aku menyuguhkan teh, lalu mundur ke dapur. Tapi dari sana aku mendengar semuanya. Rand, kalau kamu gak bayar utang bisnis kamu bulan ini, aku gak bisa tahan mereka lebih lama. Mereka udah siap bawa kasus ini ke jalur hukum. Aku terdiam. Utang? Jalur hukum? Tenang, Pak. Nanti saya cari jalan keluar. Saya masih punya aset yang bisa digadaikan, kata Randy dengan suara ditekan. Malamnya, aku pura-pura tidur saat dia masuk kamar dan mulai membuka laci-laci tempatku menyimpan dokumen. Aku pura-pura tak sadar saat dia membuka lemari tempatku menyimpan buku rekening. Tapi yang dia temukan hanyalah tabungan kecil berisi beberapa juta rupiah. Uang jajan yang selama ini sengaja kubiarkan tampak sederhana. Semiskin ini kamu? Gak punya apa-apa ya? Gumamnya pelan, lalu menghembuskan napas keras. Aku tetap diam. Beberapa hari setelah itu, Randy mulai berubah. Lebih manis, lebih perhatian. Tiba-tiba ingin sarapan bersama. Tiba-tiba bertanya tentang hariku. Bahkan sempat membelikanku sepotong dress murah dari toko daring. Aku tersenyum pahit. Aku tahu benar pola seperti ini. Dia sedang butuh sesuatu. Dan benar saja. Sore itu, saat aku duduk di teras sambil membaca, ia duduk di sampingku dan membuka pembicaraan dengan nada rendah. Nat, kamu kan istri aku. Kita harus saling bantu, ya? Aku menutup buku perlahan. Apa maksudmu? Aku butuh bantuan dana. Untuk nutup sementara utang proyek. Cuma 200 juta. Nanti aku ganti. Ini demi masa depan kita juga. Kok? Aku menatap matanya dalam-dalam. Disitulah kulihat, untuk pertama kalinya, ketakutan. Maaf, ucapku tenang. Aku gak punya uang sebanyak itu. Jangan bohong, Nat. Kamu pasti punya simpanan. Kamu kan jarang beli apa-apa. Aku tersenyum kecil. Itu bukan berarti aku menyimpan uang sebanyak itu. Dia memicingkan mata. Kamu berubah. Dari mana kamu belajar cara bicara seperti itu? Aku berdiri. Mungkin dari rasa lelah. Dan dari rasa ingin tahu, bagaimana rasanya tidak terus-menerus diinjak oleh suami sendiri. Randy terdiam. Nafasnya memburu. Tapi ia tak berkata apa-apa. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Jantungku berdebar kencang. Tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena aku tahu sebentar lagi, dia akan curiga. Dan benar saja. Malam berikutnya, ia mencoba membuka laptopku, mencoba mengintip ponselku, bahkan sempat bertanya kepada pembantu kami tentang kegiatanku setiap hari. Aku tak gentar, karena semua jejak hartaku tersembunyi rapi. Tak satu pun atas namaku. Tak satu pun yang bisa dia sentuh. Namun ada satu hal yang tidak bisa kusembunyikan. Perubahanku. Aku bukan lagi Nadia yang duduk menunggu suaminya pulang sambil menghitung jam. Aku bukan lagi Nadia yang menghapus air mata di dapur. Aku sekarang berjalan tegak, dengan langkah tenang, dan tatapan yang penuh keyakinan. Dan Randy tahu.
Dia mulai kehilangan kendali. Tapi aku belum selesai. Ini baru awal. Dan rahasiaku masih tersimpan rapi. Aku belajar hidup di dua dunia. Dunia gelap yang penuh kendali suamiku, dan dunia terang yang perlahan kubangun sendiri. Aku seperti mata-mata di rumahku sendiri, menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri. Tapi tidak, aku tidak kabur. Aku tinggal. Karena aku ingin Randy melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa wanita yang dulu ia injak-injak, kini sudah berdiri lebih tinggi darinya. Pagi itu aku mengenakan blus putih sederhana dan celana bahan abu-abu. Dari luar aku masih terlihat seperti Nadia yang dulu, istri rumahan yang jarang bicara, lebih suka menyeduh teh daripada membantah. Tapi dari dalam, pikiranku sudah bergerak seperti mesin yang tak bisa dihentikan. Hari itu aku ada janji bertemu klien untuk pertama kalinya, bukan sebagai asisten, tapi sebagai pemilik. Ya, dari uang lotre itu, aku telah mendirikan sebuah agensi digital kecil yang menangani iklan lokal dan branding toko-toko online. Kecil, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup. Kantorku ada di lantai 2 sebuah ruko, tanpa nama mencolok, hanya satu plakat kecil bertuliskan, Studio Langit. Nama itu kuberi karena aku ingin hidupku luas seperti langit, tanpa batas. Dita, pengacaraku, ikut hadir di pertemuan pertamaku. Ia duduk di sampingku, memberi arahan halus saat aku tampak gugup. Tapi aku belajar cepat. Ternyata, aku tidak sebodoh yang selalu dikatakan Randy. Aku hanya belum pernah diberi kesempatan. Dan sekarang, aku merebut kesempatan itu sendiri. Sore hari setelah meeting, aku mampir ke salon sederhana, memotong rambut panjangku yang dulu selalu dibiarkan terurai demi menyenangkan suami. Aku memotongnya hingga sebahu, memberi sentuhan warna hangat yang lembut. Saat menatap bayangan diriku di cermin, aku merasa sedang menyaksikan kelahiran baru dari seorang perempuan yang selama ini dipenjara oleh ketakutannya sendiri. Namun, rumah tetaplah medan tempur. Randy makin curiga. Ia mulai memeriksa dompetku, menyuruh sopir membuntutiku secara diam-diam, bahkan menaruh pelacak di ponselku. Tapi aku sudah lebih dulu membuat langkah-langkah pengamanan. Suatu malam, saat aku masuk ke kamar dan membuka lemari, aku melihat ponselku tergeletak di atas pakaian dengan posisi aneh. Ada getar aneh di perutku. Naluriku bicara. Aku membawa ponsel itu ke kamar mandi, membongkarnya dengan obeng kecil yang biasa kupakai untuk memperbaiki jam dinding. Dan benar saja, di balik casingnya ada benda asing, pelacak suara. Dadaku sesak, tapi aku tak kaget. Aku justru tersenyum. Aku tahu, dia mulai panik. Esoknya, aku membeli ponsel baru, ponsel keduaku. Ponsel yang hanya kupakai untuk bisnis dan berkomunikasi dengan timku. Ponsel lama tetap kubawa, tapi sengaja kubiarkan dengan rutinitas yang membosankan. Video masak, kiriman ibu di kampung, dan grup arisan. Semua rapi, seolah-olah aku memang tak punya kehidupan lain. Randy mulai melunak. Ia mulai memelukku tiba-tiba, mengajak makan malam di luar, bahkan sempat berkata, "Kamu makin cantik sekarang, Nat. Mungkin karena kamu makin dewasa." Aku hanya tersenyum. Aku tahu itu bukan pujian tulus. Itu rasa takut, rasa curiga, rasa kehilangan kendali. Dan aku menikmati itu. Tapi aku tidak berhenti di situ. Diam-diam, aku mendekati orang-orang yang dulu pernah disakiti oleh Randy. Seorang mantan rekan bisnis yang ditipu. Seorang keponakan yang dibuang setelah hamil oleh salah satu saudara sepupu Randy. Aku mencatat. Aku menyusun. Aku mengarsipkan. Ini bukan sekadar balas dendam, ini pelurusan cerita. Aku tak ingin menjatuhkannya dengan skandal. Aku ingin menjatuhkannya dengan kenyataan. Namun, semua itu harus kulakukan perlahan. Karena satu langkah tergesa, dan semua bisa runtuh. Konflik meledak saat aku, untuk pertama kalinya, menolak ikut ke acara kantor Randy. Biasanya aku akan duduk manis di sampingnya, mengenakan gaun pilihan dia, tersenyum meski tak ada satupun rekan kantornya yang mau bicara padaku. "Kenapa kamu gak ikut? Ini penting," kata Randy sambil berdiri dengan jas rapi di ruang tamu. "Aku ada urusan sendiri."
Urusan apa? Belanja sayur. Aku menatapnya tajam. Urusan yang tidak kamu perlu tahu. Dia membeku. Belum pernah aku bicara seperti itu sebelumnya. Kamu berubah, katanya pelan. Aku tidak berubah. Aku hanya berhenti pura-pura. Randy menggeleng, lalu berjalan keluar rumah tanpa sepatah kata lagi. Tapi aku tahu, itu belum selesai. Dan aku benar. Malamnya, saat aku pulang dari kantor, kudapati ruang tamu berantakan. Bantal sofa di lantai, vas bunga pecah, dan di tengahnya berdiri Randy dengan wajah merah padam. Aku tahu kamu sembunyikan sesuatu, teriaknya. Aku meletakkan tas perlahan. Aku gak tahu kamu bicara soal apa. Dia menghampiri, mencengkeram lenganku. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku gak tahu kamu tiba-tiba punya penghasilan? Dari mana kamu dapat uang buat beli laptop baru? Bayar kursus? Nyewa ruang kerja? Aku menatap matanya. Dalam tatapannya, aku tak hanya lihat amarah, tapi juga rasa takut. Dari usahaku sendiri, jawabku. Omong kosong. Kamu gak mungkin bisa bangun semua itu sendiri. Kamu pasti disokong seseorang. Kamu selingkuh, ya? Tamparan itu datang tanpa peringatan. Cepat, panas, dan membakar pipiku. Tapi aku tidak menangis. Aku berdiri tegak. Diam. Dia terengah-engah. Menatapku seolah baru sadar apa yang barusan dia lakukan. Tapi aku tidak memberinya waktu untuk menyesal. Aku membuka tas, mengeluarkan selembar amplop coklat, dan menyerahkannya ke tangannya. Apa ini? Tanyanya, mencibir. Rekaman suara. Video. Bukti kamu menampar istrimu. Sudah kukirim juga ke pengacara. Satu salinan ada di tempat aman. Ngapain kamu? Jaga-jaga. Karena aku tahu, kamu lebih suka menggunakan tanganmu daripada otakmu saat terpojok. Dia melempar amplop itu ke lantai, mengumpat, lalu masuk ke kamar. Pintu dibanting. Aku terduduk di sofa. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut, karena lega. Karena akhirnya, aku punya bukti. Karena akhirnya, aku tak lagi sendiri. Aku tahu, perang belum selesai. Tapi aku punya senjata. Dan aku tak akan mundur. Dan senjata itu, kutancapkan perlahan, seperti pisau yang tidak melukai kulit, melainkan menembus harga diri seseorang yang sudah terlalu lama duduk di singgasana kesombongannya sendiri. Randy mulai kehilangan cengkeramannya. Ia tak lagi bisa membentakku sembarangan. Tak lagi bisa melarangku keluar rumah. Karena sekarang, aku bukan istri yang bisa dikendalikan dengan satu gertakan atau ancaman cerai. Beberapa hari setelah insiden tamparan itu, rumah menjadi hening. Kami tinggal dalam satu atap tapi seperti dua orang asing. Aku tetap menjalankan hariku seperti biasa. Berangkat pagi, pulang sore, lalu membuka laptop dan menyelesaikan laporan timku. Randy mulai sering berada di rumah. Ia kehilangan pekerjaan. Aku tahu itu, karena diam-diam aku telah menghubungi kenalan yang bekerja di kantor pusat tempat dia bekerja dulu. Kebangkrutannya bukan rumor. Itu kenyataan. Dan dalam keadaan seperti itu, harga dirinya terluka lebih parah daripada waktu ditolak proyek. Randy, lelaki yang dulu membanggakan gelar dan penghasilan, kini tak punya gaji, tak punya proyek, dan perlahan kehilangan rasa hormat dari orang-orang sekitarnya. Aku melihatnya mulai minum di siang hari. Botol-botol bir ringan mulai muncul di kulkas. Sesekali aku mencium aroma alkohol dari bajunya. Tapi aku tidak menegurnya. Aku tidak menasihatinya. Aku hanya membiarkannya terbenam. Seperti matahari yang akhirnya tahu bahwa malam bisa datang kapan saja. Namun luka terbesar baginya mungkin datang ketika kartu kreditnya ditolak di depan kasir supermarket. Aku tahu itu, karena ia pulang ke rumah dengan muka merah padam, melempar barang belanjaan ke lantai sambil berteriak. Ini semua karena kamu. Kamu pembawa sial. Sejak kamu mulai berubah, semua jadi hancur. Aku hanya menatapnya dari ujung meja makan. Tidak menanggapi. Tidak melawan. Karena saat seseorang sudah tenggelam dalam kegagalannya sendiri,
perlawanan hanya akan menambah drama. Tapi malam itu, setelah dia tertidur dengan botol kosong di tangan, aku masuk ke kamar kerja, membuka laci tersembunyi, dan mengambil sebuah map hitam. Isinya, fotokopi surat tanah, laporan saldo investasi yang kutaruh atas nama yayasan fiktif, serta surat wasiat sementara yang belum kutandatangani. Semuanya tersusun rapi. Semuanya kulakukan bukan karena aku paranoid, tapi karena aku harus siap untuk kemungkinan terburuk. Aku duduk sendirian di depan cermin. Bayanganku terlihat asing. Dulu, aku menangis tiap malam karena kata-kata Randy. Tapi sekarang, aku justru menangis karena akhirnya tahu, aku bukan perempuan lemah seperti yang selama ini ia katakan. Esok harinya, sebuah kejadian mengguncang rumah kami. Seorang gadis muda berdiri di depan pintu, mengenakan blus tipis dan rok pendek. Wajahnya cantik, dengan riasan yang terlalu tebal untuk pagi hari. Aku membukakan pintu dengan senyum sopan. "Ini rumahnya Mas Randy?" tanyanya, dengan nada santai. Aku menelan ludah. "Iya, ada perlu apa ya?" Gadis itu mengeluarkan ponsel, membuka galeri, lalu menunjukkan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan dirinya berpelukan mesra dengan Randy di sebuah kafe. Bukan sekali, tapi banyak. Puluhan foto. Beberapa video pendek juga ikut ditunjukkan. Salah satunya saat Randy mencium pipinya di parkiran. "Maaf ya, Mbak. Saya cuma mau bilang pacar Mbak ini banyak utang sama aku. Katanya sih mau cerai sama istri. Tapi kok gak jadi-jadi?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap foto-foto itu, lalu mengangguk pelan. Aku ngerti. Dia emang pandai ngomong. Ucapku pendek. Gadis itu melirik wajahku, seolah menunggu drama. Tapi saat ia sadar aku tidak akan menangis atau marah-marah, ia tampak bingung. "Jadi, Mbak gak marah?" Aku menggeleng. "Tidak. Terima kasih sudah jujur." Dia pergi dengan langkah cepat. Mungkin kesal karena tidak mendapat reaksi seperti yang ia harapkan. Malamnya, Randy pulang dalam keadaan mabuk lagi. Kali ini, aku tidak membantunya membuka sepatu, tidak menyodorkan air hangat, tidak menyelimuti tubuhnya. Aku hanya berdiri, lalu berkata pelan, "Tania mampir tadi." Wajahnya langsung pucat. "Siapa?" "Gadis kecil yang kamu janjikan kehidupan lebih baik. Sayangnya, kamu sendiri sedang tidak punya apa-apa." Randy terdiam. Wajahnya mengeras. Tapi kali ini, bukan karena marah melainkan malu. Dan di titik itu, aku tahu, duniaku sudah benar-benar berbalik. Dulu, aku yang takut dia akan pergi meninggalkanku. Sekarang, dia yang takut aku benar-benar akan meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyiram tanaman pagi, ia duduk di teras dengan wajah murung. "Nat, maaf soal tamparan itu waktu itu. Aku kehilangan kontrol." Aku tidak menoleh. Itu sudah terjadi. Dan aku sudah mencatatnya. Aku tahu aku banyak salah. Tapi kita kan sudah bertahun-tahun bareng. Aku tahu. Dan selama bertahun-tahun itu, kamu tidak pernah melihat aku sebagai manusia. Dia menghela napas panjang. "Kamu benar-benar gak punya hati ya sekarang?" Aku menoleh, menatapnya dalam. Justru karena aku punya hati, makanya aku marah. Tapi sekarang, aku sudah tidak marah lagi. Karena aku sudah tidak peduli. Ia berdiri, menatapku dari atas. "Kalau kamu punya uang, kalau kamu sembunyikan sesuatu dariku, aku minta kamu jujur. Kita bisa selesaikan semua ini bareng-bareng. Kita bisa bangun dari nol." Aku tertawa kecil. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menikah, aku tertawa di hadapan Randy, dan bukan karena dia membuatku bahagia, tapi karena aku akhirnya mengerti arti kebebasan. "Sayangnya," ucapku pelan, "kamu cuma ingat aku saat kamu jatuh. Tapi kamu lupa, kamu sendiri yang dulu menekan aku ke bawah." Aku masuk ke rumah, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini milikku. Bukan milik kami. Tapi belum selesai sampai di situ. 1 minggu kemudian,
Randy menyewa seorang penyelidik swasta untuk mengikuti aktivitasku. Ia berani karena kepepet. Dan hasilnya dia melihat aktivitas bisnisku. Melihat kantor rahasiaku. Melihat mobil baruku yang tidak pernah kuparkir di rumah. Ia meledak. Suatu malam, ia datang dengan map foto dan laporan penyelidik. Kamu menipuku. Kamu hidup mewah di belakangku. Kamu punya perusahaan? Kamu bohong dari awal. Kamu perempuan licik. Aku menghela napas, lalu berdiri. Kamu ingat waktu kamu bilang aku ini perempuan kampung yang gak bisa apa-apa? Waktu kamu bilang aku hanya bisa masak dan cuci baju? Sekarang kamu tahu, kan, siapa yang selama ini salah menilai? Ia menggertakkan gigi. Kamu pikir kamu hebat? Semua ini hasil dari mana? Kamu menang lotre ya? Aku menatap matanya. Dan kalau ia menatapku tak percaya. Jadi benar. Kamu menang lotre dan kamu sembunyikan dari aku. Aku berjalan mendekatinya, lalu meletakkan secari kertas di meja. Mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku. Ini surat cerai. Aku mengangguk. Dan juga bukti legal semua asetku. Kamu tidak bisa menyentuh sepeser pun. Karena aku bukan istri bodoh seperti yang dulu kamu hina. Wajah Randy hancur. Ia terduduk, kehilangan kata-kata. Dan aku hanya berdiri menatapnya, bukan dengan kebencian, tapi dengan ketenangan. Karena akhirnya, aku tahu, aku menang. Tapi kemenangan ini bukan tentang uang, bukan pula tentang membuktikan siapa yang lebih hebat. Kemenangan ini tentang satu hal. Aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri dari kehidupan yang dulu kuanggap tak punya jalan keluar. Randy terduduk di lantai, memegangi surat cerai itu seolah sedang menggenggam ancaman kematian. Bibirnya gemetar. Wajahnya bukan lagi wajah pria arogan yang dulu selalu berjalan dengan dagu mendongak. Kini yang kulihat adalah seorang lelaki yang kehilangan pijakan, kehilangan kuasa, kehilangan arah. Nat, tolong jangan lakukan ini. Kita masih bisa perbaiki semuanya. Aku janji akan berubah, ucapnya parau, mencoba menggapai ujung bajuku. Aku menepis pelan, tidak dengan kebencian, tapi dengan kejelasan yang tak bisa dibantah. Bukan aku yang harus berubah. Randy, kamu saja yang tidak pernah sadar. Kamu menikahi seseorang yang bisa jauh lebih dari apa yang kamu lihat. Ia menunduk. Tak ada lagi teriakan. Tak ada lagi amarah. Yang tertinggal hanyalah kekalahan yang telanjang. 1 minggu kemudian, proses mediasi perceraian dimulai. Aku datang dengan pengacara, sedangkan Randy hanya membawa wajah lelahnya. Ia sempat menuntut pembagian aset, namun ditolak oleh pengadilan karena semua yang kumiliki atas nama pribadi dan dibangun dari sumber yang sah, berasal dari hadiah lotre yang sah secara hukum. Apalagi, aku punya bukti kuat bahwa Randy selama bertahun-tahun tak pernah mencampuri urusan finansialku dan tidak berkontribusi terhadap usaha yang baru kubangun. Ia menunduk saat hakim membacakan putusan. Tidak satu pun haknya dikabulkan. Dan di akhir persidangan, ketika aku berdiri hendak meninggalkan ruang sidang, ia memanggilku sekali lagi. Nadia. Aku menoleh. Kenapa kamu gak bilang dari awal kalau kamu menang lotre? Kenapa kamu gak ajak aku? Aku menghela napas. Karena kamu dulu juga gak pernah mengajakku saat kamu merasa lebih tinggi dariku. Waktu kamu anggap aku cuma perempuan kampung, kamu bahkan gak pernah bertanya, apa aku bahagia jadi istrimu? Ia tidak menjawab, dan aku tidak butuh jawaban. Setelah perceraian resmi, aku pindah dari rumah itu. Bukan karena diusir, tapi karena aku ingin memulai semuanya dari awal, di tempat yang tidak menyimpan sisa-sisa luka. Aku menyewa apartemen di pusat kota, tempat di mana suara kendaraan menggantikan denting sendok makan yang dulu selalu jadi pengiring pertengkaran kami. Bisnisku semakin tumbuh. Aku tidak hanya menjadi pemilik, tapi juga mentor bagi perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami hal serupa denganku. Aku membuka pelatihan gratis untuk ibu rumah tangga, memberi beasiswa kecil bagi anak-anak perempuan yang ingin belajar desain, bahkan membuat ruang aman digital untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Dita, pengacaraku,
kini jadi sahabat yang paling dekat denganku. Ia yang dulu hanya kutemui karena urusan hukum, kini sering datang ke apartemen membawakan makanan dan cerita-cerita lucu dari kliennya yang aneh-aneh. Kamu tahu, Nat, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon. Waktu pertama kali kamu datang ke kantorku dengan wajah tenang tapi mata penuh perhitungan itu, aku langsung tahu, kamu bukan perempuan biasa. Aku tersenyum. Dulu aku juga gak tahu aku bisa jadi seperti ini. Dan sekarang, aku menatap langit malam. Sekarang aku tahu, aku gak butuh siapa-siapa untuk menyelamatkanku. Aku hanya butuh kesempatan dan keberanian untuk mengambilnya. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat surat. Sebuah undangan reuni keluarga besar Randy. Aku tidak tahu mengapa mereka masih menganggap aku bagian dari keluarga. Mungkin karena rasa bersalah, atau sekadar formalitas. Tapi yang mengejutkanku adalah, Randy sendiri yang menuliskannya. Tulisannya rapi. Tidak seperti nada suaranya yang dulu penuh perintah. Di bagian bawah, ada kalimat yang membuatku terdiam. Maafkan aku karena tidak pernah melihatmu utuh. Sekarang aku tahu, kehilanganmu adalah kehilangan terbesar dalam hidupku. Aku tidak membalas. Tidak karena aku marah, tapi karena aku sudah selesai. Aku kini berdiri di tempat yang lebih tinggi, bukan karena uangku, tapi karena aku tidak lagi membiarkan siapapun menentukan nilaiku. Satu sore, aku kembali ke minimarket tempat dulu aku membeli tiket lotre itu. Masih ada poster undian baru di dekat kasir. Aku tersenyum kecil, lalu mengambil satu tiket, sekadar iseng. Kasirnya menatapku sejenak. Ibu pernah beli tiket waktu dulu juga, ya? Rasanya familiar. Aku tersenyum. Iya. Waktu itu saya masih belum tahu. Hidup bisa berubah hanya dengan satu keputusan kecil. Ia mengangguk sambil tertawa. Semoga beruntung, Bu. Aku mengambil tiket itu, lalu keluar dari toko, berjalan melewati trotoar kota yang sibuk. Angin menerpa wajahku, membawa aroma petang yang hangat. Dan untuk pertama kalinya, dalam hidupku, aku merasa bebas. Bukan karena menang lotre,